Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya di acara Pasien Counseling Program atau PCP yang diselenggarakan HIMA di tanggal 28 November 2020 ini. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh kakak-kakak HIMA untuk menyampaikan tentang hipertensi. Semoga ini bukan menjadi topik yang berat ya buat adik-adik, karena saya dengar tidak hanya untuk angkatan yang di 2018, tapi juga ada 2019 dan 2020 yang akan mengikuti acara ini. Sehingga saya harap penjelasan dari saya ke depannya bisa menjembatani sedikit pemikiran adik-adik tentang penyakit ini, yaitu hipertensi yang memang jumlah penderitanya cukup banyak di Indonesia dan menjadi salah satu penyakit yang populer. Nah, hipertensi itu adalah keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah ya. Jadi kalau masih ingat di perkuliahan awal saat adik-adik baru masuk tuh ya di perkuliahan anatomi dan fisiologi, kita dikenalkan ada dua tekanan darah yang bisa diukur pada lengan manusia ya. Yang pertama adalah tekanan darah yang dikategorikan sebagai systolic blood pressure. Yang kedua adalah diastolic blood pressure. Nah, angka-angka inilah yang akan menjadi parameter kita menentukan bahwa pasien masuk ke hipertensi atau tidak sih, ya. Nah, kalau masih ingat ya, systolic blood pressure atau tekanan darah sistolik itu menunjukkan saat jantung kita berkontraksi. Sehingga tentunya tekanan yang dihasilkan akan lebih tinggi. Misalnya kalau di angka ini 110 dan 70, maka sistoliknya adalah yang ditulis terlebih dahulu atau yang di atas. Angkanya lebih tinggi, yaitu 110 kalau pada contoh ini. Satuannya sama antara tekanan darah sistolik maupun diastolik, yaitu milimeter raksa. Karena untuk standar penghitungan dan pengecekan tekanan darah itu biasanya kita menggunakan sphygmomanometer raksa. Nah, untuk diastolik itu menunjukkan tekanan ini dihasilkan saat jantung kita itu dalam keadaan relaksasi. Kapan seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi? Pada dasarnya, tekanan darah kita itu berubah-ubah. Ya, saat kita tidur, saat kita bangun, saat kita berlari, berjalan, berkegiatan, tentunya masing-masing punya tekanan darah yang berbeda-beda. Sehingga untuk mengkategorikan seseorang masuk ke dalam tekanan darah tinggi atau tidak, itu harus dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan. Ya, jadi tidak pada satu kali kunjungan ke klinik. Saya ulangi lagi, harus melalui serangkaian pemeriksaan. Nah, untuk menegakkan diagnosa ini, pasien harus berdasarkan diagnosa dari sejawat dokter yang akan memantau dan memonitor berapa kali terjadi peningkatan tekanan darah pada keadaan seperti apa sehingga bisa didiagnosa sebagai hipertensi. Nah, pada orang yang mempunyai tekanan darah secara persisten terus-menerus di atas 139, yaitu mulai 140 mmHg untuk tekanan darah sistoliknya, atau tekanan darah diastoliknya persisten di angka 90 atau lebih mmHg, baru bisa diklasifikasikan sebagai penderita hipertensi. Nah, apakah tekanan darah di bawah itu artinya normal? Tidak juga ya adik-adik. Tekanan darah itu hanya dianggap normal kalau berkisar tekanan darah sistoliknya antara 120 sampai 129 mmHg dan tekanan darah diastoliknya antara 80 sampai 84 mmHg. Sehingga kalau di atas itu
Walaupun belum hipertensi, pada berbagai klasifikasi itu menunjukkan bahwa tekanan ini perlu diwaspadai karena masuk kategori normal tinggi atau beberapa menyebutnya sebagai prehipertensi. Nah, saat sudah memasuki fase prehipertensi, maka pasien hendaknya mulai aware dan menerapkan tata laksana non-farmakologis dalam kesehariannya. Nah, selain hipertensi ini diklasifikasikan menjadi derajat 1, 2, dan 3 seiring dengan peningkatan tekanan darahnya, ada juga hipertensi yang hanya mengalami peningkatan salah satu tekanan darah. Contohnya adalah hipertensi sistolik terisolasi yang hanya meningkat di tekanan darah sistoliknya saja. Apa yang harus kita perhatikan pada pasien-pasien dengan hipertensi? Pasien dengan hipertensi ini harus dikendalikan tekanan darahnya agar tidak terus-menerus dalam keadaan tinggi. Karena saat tekanan darah selalu dalam keadaan tinggi, maka dia akan menekan sel-sel endotel pembuluh darahnya. Sel endotel yang rusak akibat tekanan berlebih bisa menyebabkan komplikasi lain yang mungkin lebih menakutkan, misalnya infak miokardial atau keadaan kehilangan oksigen hingga muncul kematian pada sel-sel otot jantung. Yang kedua, misalnya adanya aneurisma atau adanya pembuluh darah yang menipis akibat tekanan dan membentuk gelembung yang mudah pecah di daerah-daerah tertentu, misalnya sistem saraf pusat. Dan yang paling sering terjadi adalah pasien-pasien yang tadinya mengalami tekanan darah yang tidak terkontrol terus-menerus bisa terjadi stroke. Hal yang pertama akan kita bicarakan terkait hipertensi adalah patofisiologinya. Nah, secara fisiologis, tekanan darah manusia itu diatur dengan dua hal, yaitu cardiac output dan resistensi perifer. Jadi, kalau dihubungkan antara tekanan darah dan kedua parameter itu, hubungannya adalah searah seperti ini. Semakin tinggi cardiac output-nya, maka akan semakin tinggi tekanan darahnya. Semakin tinggi resistensi perifernya, maka akan semakin tinggi tekanan darahnya. Jadi, orang dengan hipertensi, kalau ingin menurunkan tekanan darah, harus menurunkan salah satu parameter ini. Entah cardiac output-nya, entah resistensi perifer, atau dua-duanya diturunkan. Nah, kita bicarakan satu persatu ya. Cardiac output dahulu. Adik-adik mungkin sering dengar ya istilah ini. Cardiac output atau volume sekuncup dari jantung adalah jumlah volume darah yang dipompakan keluar dari jantung setiap saat pompanya. Nah, cardiac output ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kekuatan jantung untuk memompa atau kita istilahkan dengan kontraktilitas. Yang kedua adalah volume darah yang dipompakan. Ya, jadi cardiac output dipengaruhi oleh dua hal, volume darah yang dipompakan dan kekuatan jantung untuk berkontraksi alias kontraktilitas. Sedangkan parameter yang lain adalah resistensi perifer atau tahanan yang muncul pada pembuluh darah. Semakin luas pembuluh darahnya, maka tahanannya semakin kecil. Sebaliknya, saat pembuluh darah semakin menyempit akibat adanya perubahan ukuran lumen karena pengaturan di sistem saraf pusat misalnya, atau adanya gumpalan-gumpalan lemak yang menumpuk di pembuluh darah misalnya, ini tentunya akan meningkatkan tekanan darah karena resistensi perifernya lebih tinggi. Nah, tempat pengontrolan tekanan darah dari parameter-parameter tadi mungkin sudah ada gambaran ya adik-adik. Tidak hanya di jantung, tetapi ada di berbagai macam tempat.
Misalnya adalah arteriolnya di pembuluh arterinya, kapasitannya atau di venanya. Yang ketiga, jantungnya tadi yang menentukan kontraktilitas. Dan yang keempat adalah ginjal yang menentukan pengaturan air. Nomor 1 dan 2 menentukan resistensi perifer. Nomor 3 menentukan cardiac output. Nomor 4 juga menentukan cardiac output. Dan semuanya berkaitan erat dengan sistem saraf pusat, yaitu saraf simpatis. Di dalam ginjal ada hormon yang berfungsi untuk mengatur cairan yang dinamakan dengan renin. Renin ini adalah hormon yang kita keluarkan saat tubuh kita menganggap bahwa cairan di dalam tubuh ini kurang untuk dipompakan. Saat renin dikeluarkan, maka dia akan memicu pengeluaran senyawa yang dinamakan angiotensin, di mana senyawa ini adalah senyawa utama yang bisa menempel ke reseptor-reseptor yang ada di pembuluh darah vena untuk menyebabkan vasokonstriksi alias penyempitan pembuluh darah. Nah, angiotensin yang bisa menempel di reseptor adalah bentuk 2 dari angiotensin. Artinya, angiotensin yang dicetuskan dari renin ini diubah dulu menjadi bentuk kedua menggunakan fasilitator enzim yang ada di paru yang dinamakan angiotensin converting enzyme atau ACE. Nah, munculnya angiotensin ini juga menyebabkan sekresi aldosteron di ginjal, sehingga mengakibatkan ginjal meretensi atau menahan cairan agar tetap berada di dalam tubuh. Apa implikasinya? Kalau hal ini terjadi, tentunya cardiac output akan naik. Saat cardiac output naik, maka jantung kita merespon dengan kontraktilitas yang lebih kuat. Nah, setelah itu yang terjadi adalah angiotensin juga akan menyebabkan peningkatan resistensi perifer dari adanya penyempitan pembuluh-pembuluh darah. Tentunya hal ini kalau terjadi terus-menerus akan menyebabkan hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, pada dasarnya hipertensi bisa dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah essential hipertensi atau primary hypertension yang kita sendiri sampai saat ini nggak tahu nih penyebab utamanya sebenarnya apa. Tapi kita bisa menduga ada berbagai macam faktor resiko yang mencetuskan munculnya hipertensi ini. Misalnya, yang pertama adalah penuaan. Adanya penuaan di dalam tubuh akan menyebabkan perubahan di kemampuan tubuh untuk melakukan pengaturan cairan, menurunkan kekuatan dan elastisitas pembuluh darah, dan kekuatan pompa jantung. Yang kedua adalah keadaan obesitas. Saat tubuh kita mengalami obesitas, maka ada risiko terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah. Nah, ini bisa meningkatkan resistensi perifer dari pembuluh darah yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang ketiga adalah kebiasaan untuk mengkonsumsi garam berlebih. Ada hubungan erat antara garam dengan tekanan darah. Garam yang adik-adik ingat mempunyai komponen Na dan Cl merupakan senyawa yang mudah sekali menarik air. Karena air selalu akan mengikuti natrium. Sehingga saat seseorang terus-menerus mengkonsumsi garam dalam jumlah yang sangat banyak, maka akan menyebabkan retensi cairan di dalam tubuhnya.
Tentunya masih ingat ya, saat terjadi retensi cairan artinya cardiac output pasti akan meningkat. Selanjutnya adalah lifestyle yang buruk, misalnya kurang olahraga, kurang aktivitas harian, dan seringnya atau tingginya tingkat stres. Pada dasarnya, semua kecuali usia bisa diperbaiki dengan perubahan pola hidup. Sehingga pada saat seseorang mengalami peningkatan tekanan darah masuk ke fase prehipertensi, sudah selayaknya mulai melakukan perbaikan gaya hidup tadi. Yang kedua adalah keadaan secondary hypertension yang angkanya mungkin agak kecil ya, yaitu sekitar 10% dari total penderita hipertensi. Nah, karena namanya secondary, tentunya hipertensi ini disebabkan karena penyakit lain atau penyebab lain yang ada di dalam tubuh pasien. Misalnya, karena adanya penurunan aliran darah ke ginjal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam penyakit, misalnya aterosklerosis, vaskulitis, diseksi aorta, atau displasia fibromuskular. Nah, yang lain, secondary hypertension juga bisa terjadi akibat adanya tumor yang menyebabkan perubahan sekresi dari hormon-hormon tertentu, misalnya aldosteron. Selain itu, bisa juga karena gangguan di ginjal yang menyebabkan perubahan produksi renin, peningkatan retensi cairan, sehingga meningkatkan volume cairan yang ditahan di dalam tubuh. Hipertensi sendiri sebenarnya sulit sekali diketahui bagaimana tanda dan gejalanya. Bahkan untuk hipertensi primer ini biasanya tidak ada gejala khas atau gejala khusus yang menyertainya. Sehingga penyakit ini sering disebut dengan silent killer. Penyakit yang diam-diam tidak diketahui, tidak dirasakan, langsung tiba-tiba mengakibatkan morbiditas atau bahkan mortalitas. Nah, tanda untuk hipertensi yang sekunder itu biasanya terkait dengan penyebabnya. Jadi misalnya kalau ada gangguan di ginjal, maka ya gejalanya sama dengan gejala gangguan ginjal, misalnya kesulitan berkemih, adanya peningkatan parameter lab tertentu seperti kreatinin dan pun, dan ada perubahan pola perkemihan. Selanjutnya, untuk hipertensi yang emergency, maka ada beberapa gejala. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi emergency kalau tekanan darah sistoliknya di atas 180 mmHg dengan tekanan darah diastolik di atas 100 mmHg. Sehingga orang yang sudah mengalami gejala perlu waspada. Siapa tahu memang tekanan darahnya setinggi itu, yaitu setinggi hipertensi yang emergency. Gejalanya adalah bingung, lelah, nyeri dada, hingga kesulitan untuk bernafas. Lalu apa nih yang harus kita lakukan saat seseorang mengalami hipertensi? Pada dasarnya ada dua tata laksana, yaitu tata laksana dari perubahan gaya hidup. Yang kedua adalah pemberian obat-obat antihipertensi. Perubahan gaya hidup meliputi berbagai tata laksana, namun ada 3 hal yang penting sekali harus dilakukan, yaitu diet, exercise, dan stress reduction. Diet. Adik-adik tahu sendiri ya tadi bahwa salah satu penyebab dari hipertensi adalah peningkatan konsumsi garam yang terus-menerus. Sehingga pada orang-orang dengan prehipertensi atau bahkan sudah mengalami hipertensi, ada pembatasan konsumsi garam.
yaitu tidak boleh lebih dari 2 gram per harinya. Selanjutnya, exercise. Jantung kita akan lebih meningkat kemampuan pertahanannya kalau kita sering melakukan olahraga. Jadi olahraga adalah suatu hal yang wajib untuk menghindari penyakit-penyakit yang berbahaya. Exercise juga bisa membantu membakar lemak yang ada di tubuh sehingga bisa mengurangi dari faktor resiko obesitas. Yang ketiga adalah harus mengurangi stres. Hal ini tentunya sulit untuk dilakukan sehingga pada orang-orang tertentu yang membutuhkan stress reduction bisa juga ditata laksana oleh sejawat psikiatri atau psikolog. Nah, lalu kita bicarakan treatment selanjutnya ya, yaitu obat-obat anti hipertensi. Ini adalah skema di mana lokasi kerja masing-masing obat anti hipertensi berdasarkan dengan mekanisme aksinya. Kita mulai dari obat-obatan yang berpengaruh di sistem saraf pusat. Ya, di sini adalah obat-obat alfa dan beta agonis yang mungkin tidak tercakup ke dalam gambar ini. Ada alfa agonis dan ada beta antagonis. Beta antagonis atau beta blocker ini aksinya di saraf adrenergik, ya, saraf adrenergik beta yang akan menurunkan kontraktilitas jantung sehingga cardiac output-nya akan menurun. Beta blocker contohnya yang terkenal adalah obat-obatan yang berakhiran ol, propranolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol, dan sebagainya. Selanjutnya adalah obat-obat yang bekerja di pengaturan cairan secara langsung, yaitu diuretik. Obat-obat diuretik itu juga bisa berkhasiat sebagai antihipertensi karena dia bisa mengurangi cardiac output. Namun hati-hati dalam penggunaannya karena pasien hipertensi membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu yang panjang. Kita tentunya harus sangat berhati-hati jika menggunakan diuretik dalam jangka waktu yang panjang. Diuretik yang masih sering digunakan untuk tata laksana hipertensi adalah golongan tiazid. Baik, yang ketiga adalah obat-obat antihipertensi yang beraksi di angiotensin. Ada dua di sini, yaitu angiotensin receptor blocker dan ACE inhibitor. ACE inhibitor adalah obat-obatan yang beraksi di enzim angiotensin converting enzim yang seharusnya merubah angiotensin menjadi bentuk aktifnya, yaitu angiotensin 2. Dengan adanya ACE inhibitor akan menyebabkan produksi angiotensin 2 ini menurun jauh. Selanjutnya, yang serupa tapi tak sama dengan ACE inhibitor, yaitu ARB atau angiotensin receptor blocker. Kalau ACE inhibitor tadi bekerja melalui enzim, tapi kalau untuk angiotensin receptor blocker atau ARB kerjanya langsung di reseptor angiotensin yang ada di berbagai macam lokasi di tubuh, misalnya pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah calcium channel blocker atau obat-obat yang bisa menghambat proses perpindahan kalsium dari dan keluar dari ekstrasel. Nah, kita bicarakan satu persatu obat-obat tersebut. Saya berikan highlight sedikit tentang contoh obatnya yang mungkin populer di pasaran. ACE inhibitor, misalnya ada captopril,
lisinopril, dan ramipril. ARB contohnya adalah valsartan, losartan, kandesartan. Golongan CCB atau calcium channel blocker sebenarnya dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang punya gugus fungsi dihidroperidin dan yang non-dihidroperidin. Tanda yang utama adalah pada golongan dihidroperidin mempunyai akhiran nama obat ipin. Amlodipin, nifedipin, nikardipin, nimodipin, dan lain sebagainya. Sedangkan yang non-dihidroperidin contohnya adalah verapamil dan diltiazem. Obat yang lain adalah golongan beta blocker. Yang menjadi contoh obat di sini adalah propranolol, atenolol, dan carvedilol. Sedangkan golongan yang lainnya adalah diuretik. Diuretik yang masih sering digunakan untuk tata laksana hipertensi pada umumnya adalah golongan antibiotik tiazid. Nah, selanjutnya untuk diuretik yang lain, misalnya spironolakton, digunakan khusus untuk diagnosa tertentu, misalnya hipertensi yang persisten. Dalam penggunaannya, obat-obat ini bisa jadi tidak hanya digunakan secara sendiri-sendiri atau monoterapi. Obat-obat ini ternyata bisa juga dikombinasikan loh ya. Nah, adik-adik bisa melihat dari skema ini. Bagaimana obat-obat ini bisa dikombinasikan untuk menghasilkan manfaat yang paling maksimal. Di sini adalah alur untuk mengkombinasikan pengobatan antihipertensi. Warna hijau tanpa putus-putus menunjukkan kombinasi pengobatan ini lazim dilaksanakan dan bermanfaat baik atau efektif bagi pasien. Contohnya, kombinasi thiazid dengan ACE inhibitor. Bisa ya memberikan contoh thiazid, misalnya adalah hidroklortiazid. ACE inhibitor misalnya adalah captopril. Lalu selanjutnya, thiazid dengan ARB atau angiotensin receptor blocker yang namanya mempunyai akhiran sartan, misalnya valsartan, kandesartan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kombinasi antara CCA atau CCB, calcium channel antagonis, calcium channel blocker, dengan senyawa ACI atau senyawa ARB. Penggunaan ini saat ini sering kali digunakan karena kenyamanan penggunaan calcium channel blocker bagi orang-orang yang mudah lupa dalam waktu minum obat. Selanjutnya adalah titik-titik hijau yang menunjukkan kemungkinan kombinasi obat-obat tersebut namun jarang diterapkan. Misalnya kombinasi antara beta blocker dengan thiazid, thiazid dengan calcium channel antagonis, atau CCA dengan beta blocker. Ini bisa dipilih namun jarang digunakan. Selanjutnya adalah kombinasi dengan obat-obat antihipertensi yang lain. Tadi selain golongan-golongan yang sudah saya capture mekanisme aksinya, ada beberapa obat antihipertensi yang mungkin tidak tersampaikan di dalam gambar atau slide, yaitu golongan alpha blocker dan agonis alpha. Nah, selain itu ada satu garis, yaitu garis warna merah yang menghubungkan antara ACI dan ARB. Apa artinya? Artinya adalah dua obat ini, golongan ini tidak boleh saling dikombinasikan karena efeknya belum tentu lebih baik, tetapi efek sampingnya pasti akan meningkat. Nah, sudah kita
munculkan sedikit masalah efek samping, saya sekalian menyampaikan masalah-masalah yang sering muncul pada terapi antihipertensi. Ada banyak sebenarnya masalah, tapi di sini saya bicarakan yang paling sering, yaitu ada 3 hal. Kita mulai dari efek samping obat. Ya, obat-obat antihipertensi ini seringkali menyebabkan efek samping. Misalnya ACE inhibitor, khususnya captopril, ini sering menyebabkan batuk kering yang kalau diperiksa lebih lanjut berupa batuk dengan dahak putih. Apa yang harus dilakukan kalau pasien dengan ACE inhibitor mengalami batuk kering yang sangat mengganggu? Maka pilihannya adalah mengganti obat menjadi angiotensin reseptor blocker. Yang tadi saya katakan ya, serupa tapi tak sama antara dua obat ini. Begitu juga orang-orang yang alergi terhadap komponen di dalam ACE inhibitor. Jika terjadi alergi, maka perlu segera mengganti menjadi angiotensin reseptor blocker. Efek samping yang lain misalnya adalah sesak nafas akibat penggunaan beta blocker. Jadi beta blocker adik-adik tujuannya dalam tata laksana antihipertensi ialah untuk menurunkan kontraktilitas jantung melalui penghambatan di reseptor beta adrenergik. Padahal reseptor beta adrenergik ini tidak hanya ada di otot-otot jantung, tetapi juga ada di otot-otot saluran nafas. Sehingga jika ingin melakukan terapi beta blocker tanpa kita spesifik membuat beta blocker ini selektif ke beta yang ada di jantung saja, maka bisa menyebabkan gangguan di lokasi reseptor yang banyak reseptor betanya juga, misalnya adalah di bronkus. Saat beta ini aktivitasnya dihentikan, maka bronkus akan cenderung menyempit sehingga terjadi sesak nafas. Bagaimana dong kalau ada orang yang membutuhkan beta blocker tapi dia ternyata mudah mengalami sesak nafas, misalnya punya riwayat asma? Maka bisa kita tetap menggunakan obat beta blocker tapi milih untuk yang lebih selektif ke otot-otot kardio. Contohnya adalah atenolol dan metoprolol. Baik, kita lanjut, yaitu efek samping hiperkalemia akibat captopril atau akibat spironolakton. Hiperkalemia adalah keadaan di mana kalium darah ini meningkat. Hal ini seringkali terjadi pada obat-obatan yang mempengaruhi secara langsung di angiotensin, misalnya ACE inhibitor yaitu captopril atau ARB misalnya spironolakton. Nah, efek samping yang lain yang sering muncul adalah asam urat akibat penggunaan diuretik tiazid yang terus-menerus. Walaupun dulunya diuretik tiazid ini menjadi pilihan utama dalam tata laksana hipertensi, saat ini kita tidak lagi berpegang teguh pada opini tersebut. Jadi, jika pasien masih bisa digantikan dengan obat yang lain, maka lebih baik gunakan obat yang lain yang tidak berisiko menyebabkan asam urat. Selanjutnya adalah efek samping dari obat-obat yang dianggap cenderung aman, yaitu calcium channel blocker CCB golongan dihidropyridin. Efek samping yang sering terjadi dan kadang tidak terlalu mengganggu sehingga pasien juga tidak mengeluhkan adalah efek samping berupa bengkak di kaki. Nah, kalau seperti ini maka tata laksananya harus dengan penggantian atau bisa juga diberikan terapi non-farmakologis. Yang kedua adalah
permasalahan bahwa ada pasien-pasien khusus yang membutuhkan pilihan terapi yang berbeda dari umumnya. Misalnya adalah obat-obatan yang kontraindikasi. Tadi saya contohkan sedikit tentang beta blocker. Beta blocker menyebabkan sesak nafas atau efek sampingnya ada resiko mengalami sesak nafas sehingga dia dikontraindikasikan pada pasien-pasien asma dan PPOK. Yang kedua adalah dilarang menggunakan diuretik thiazid pada pasien gout. Yang ketiga adalah pilihan obat-obatan untuk pasien hamil itu harus senantiasa dipantau. Pasien hamil tidak boleh mengkonsumsi ACE inhibitor dan ARB. Mereka lebih disarankan untuk menggunakan obat-obat antihipertensi yang beraksi di susunan saraf pusat. Dan hal ini tentunya harus dipilih dengan seksama. Masalah ketiga, ini masalah klasik ya, yaitu pasien tidak patuh pada terapi. Ada beberapa pendekatan sebenarnya adik-adik untuk mengatasi masalah yang ketiga ini, misalnya menggunakan counseling ya, the power of pharmacist counseling ini yang adik-adik akan pelajari. Saya akan sneak peek sedikit gitu ya di obat yang muncul di resep gitu. Saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik untuk melaksanakan konseling. Kita akan coba ya, contohkan untuk konseling ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin dasar-dasar teori tentang konseling tidak bisa saya sampaikan karena memang bukan menjadi hal yang sangat saya kuasai. Kita mulai saja ya. Di sini ada gambaran resep yang menunjukkan beberapa obat terkait dengan keluhan hipertensi seseorang. Di sini ada amlodipin 10 mg yang digunakan 1 kali sehari 1 tablet malam hari. Selanjutnya adalah propranolol 10 mg juga yang digunakan 3 kali sehari 1 tablet setiap minumnya. Yang ketiga adalah dimenhidrinat yang diberikan 3 kali sehari prorenata atau saat dibutuhkan saja. Dan yang keempat adalah Neurosan B yang digunakan 3 kali sehari saat dibutuhkan. Kesulitan kita sebagai farmasis biasanya adalah melihat bagaimana pasien ini didiagnosa. Karena proses tata laksana pasien, khususnya di komunitas, ini belum menggunakan database terintegrasi. Sehingga kadang jika pasiennya tidak memperhatikan penjelasan dokter atau kurang memahami bahasa yang disampaikan dokter, bisa jadi nih pasiennya nggak tahu dia sakit apa. Dan kita sebagai farmasis juga sulit untuk menentukan dia sakit apa, karena tata laksana penyakit itu tidak tercantum di rekam medik yang ada dan dibawa pasien bersamaan dengan resep. Nah, tapi kita sebenarnya bisa mengira-ngira, misalnya pasien ini kenapa kalau menggunakan obat-obat tertentu. Di sini, selain hipertensi, dapat dilihat bahwa pasien menggunakan dimenhidrinat, sebuah antihistamin, dan vitamin yang berkaitan dengan vitamin saraf. Artinya adalah ada kemungkinan pasien ini mengalami mual atau mabuk perjalanan. Bisa juga dia mengalami gangguan kepala, misalnya sakit kepala atau gangguan keseimbangan. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan konseling? Tahapan konseling resep yang umum menggunakan metode 3 prime question terlebih dahulu, yaitu kita menanyakan 3 hal berupa indikasi pengobatan, cara penggunaan, dan tujuan pengobatan.
Kenapa hal ini harus ditanyakan? Yang pertama, untuk indikasi pengobatan, kita harus memastikan dulu diagnosanya dengan resep yang diberikan. Yang kedua adalah cara penggunaan. Kadang-kadang dokter mempunyai preferensi tertentu dalam penggunaan obat. Dan kalau ini disampaikan ke pasien, yang tidak disampaikan ke apoteker akan menyebabkan perbedaan informasi obat yang diberikan antara dokter dan apoteker. Saat kita sudah menanyakan 3 prime question terlebih dahulu terkait cara penggunaan, maka kita bisa memastikan informasi yang nantinya kita berikan selaras atau sejalan dengan yang disampaikan oleh sejawat dokter. Yang ketiga adalah tujuan pengobatan atau target pengobatan. Di sini dijelaskan bagaimana dan tahapannya apa untuk bisa memastikan bahwa targetnya ini dipahami oleh pasien. Di luar itu, saat kita sudah selesai meracik dan mempersiapkan obat, dalam penyerahannya kita perlu menyampaikan konseling terkait aturan pakai, informasi terkait obat yang penting, non-pharmacologist treatment, dan untuk penyakit jangka panjang bisa kita berikan motivasi kepatuhan atau cara mencapai kepatuhan. Kita kembali ke resep ini. Saya akan berikan contoh ya untuk konseling pada resep tersebut. Misalnya ada seorang ibu-ibu mungkin ya datang dengan membawa resep ini. Nah, sebut aja namanya Ibu X ya. Ibu X datang untuk menebus resep ini. Ibu X mengatakan, "Selamat siang, saya ingin menebus resep." Maka biasanya apoteker akan membalas dengan menyampaikan salam yang sama. "Selamat siang, saya apoteker Laksmi, apoteker yang bertugas di sini. Silakan Ibu ingin menyampaikan resep apa?" Nah, dari resep yang diberikan oleh pasien, misalnya ini adalah resep yang disodorkan, pertama, apoteker harus dengan cepat melakukan screening resep. Pertama, screening administratif, memastikan bahwa resep ini sah, bukan merupakan resep yang palsu, bukan merupakan resep yang sudah pernah ditebus. Yang kedua adalah melakukan screening dari farmaseutis dan sekaligus screening klinis. Nah, di saat ini juga kita bisa mempertimbangkan untuk menanyakan 3 prime question tadi. Saya contohkan misalnya, "Baik Ibu, ini adalah resep untuk Ibu sendiri, apakah benar?" Jika dijawab benar bahwa ini adalah resep untuknya sendiri, maka kita bisa langsung menanyakan 3 prime question. Tapi kalau dia ternyata mengambil untuk orang lain, maka kita perlu memastikan hubungannya. "Oh, ini bukan untuk Ibu, maka ini digunakan untuk siapa?" Misalnya Ibu mengatakan bahwa ini digunakan untuk suaminya. Nah, setelah itu kita perlu memastikan menggunakan teknik 3 prime question tadi untuk menggali informasi. Kita bisa menggunakan teknik pencarian informasi mulai dari indikasi terlebih dahulu. "Baik, saya baca resep ini adalah resep hari ini, tanggal 25 Januari 2018, untuk Ibu X. Tadi saat Ibu mendapatkan resep ini dari dokter, apakah dokter sudah menyampaikan terkait manfaat penggunaan obat ini, Bu?" Kata indikasi bisa diganti menjadi berbagai macam kata. Misalnya tadi ya, saya gunakan kata manfaat pengobatan. Tapi adik-adik juga bisa menggantinya dengan istilah menanyakan penyakit. Misalnya, "Apakah dokter sudah menyampaikan, Bu, ini obat untuk penyakit apa saja yang dialami oleh Ibu?" Nah, jika Ibu yang menebus resep tersebut bisa menjelaskan dengan baik,
memahami berbagai macam penyakit yang diindikasikan mendapatkan obat-obat ini, artinya dia tidak perlu lagi kita melakukan penjelasan terkait indikasi. Yang kedua, bisa kita langsung lanjutkan pada triple question yang kedua tentang cara penggunaan. Tadi dokter sudah menjelaskan belum Bu cara penggunaan masing-masing obat? Nah, triple question yang kedua ini sebenarnya pada prakteknya tidak melulu harus kita lakukan di depan, tapi bisa jadi kita tanyakan di saat dispensing resep di akhir. Selanjutnya, untuk tahapan ketiga adalah menanyakan target dari pengobatan. Ibu, saya lihat di sini ada beberapa jumlah obat yang jumlahnya besar. Misalnya amlodipin 10 tablet yang nanti Ibu akan dapatkan, propanolol sampai 30 tablet. Nah, apakah Ibu sudah paham dan dijelaskan oleh dokter sebelumnya terkait target dari pengobatan dan kapan Ibu harus kembali ke dokter untuk memeriksakan diri? Misalnya seperti itu yang bisa adik-adik tanyakan. Tentunya ini tidak mengikat ya, bisa juga adik mengatakan hal yang lain namun tetap bertujuan untuk mengecek pemahaman terhadap target. Misalnya ibu ini mengatakan, "Iya Mbak, saya diminta dokter untuk terus-menerus minum obat itu karena itu digunakan untuk mengatur tekanan darah saya agar tidak hipertensi." Nah, di sini artinya pasien ini sudah memahami bahwa tujuan dari pengobatan dan target dari penggunaan obat, yaitu penggunaan secara kontinu. Kita bisa menanyakan untuk obat-obat yang PRN. Nah, kalau untuk obat yang ketiga dan keempat, yaitu dimenhidrinat dan neurosan B, apakah juga disampaikan, Bu? Saat Ibu bisa menjawab bahwa ini adalah obat yang dipakai hanya saat mual untuk dimenhidrinat, dan suplemen penunjang untuk menghilangkan rasa kram atau capek atau pegal pada penggunaan neurosan B, maka artinya di sini pasien sudah memahami target dari pengobatan. Nah, setelah itu dalam proses layanan resep yang pada aslinya kita perlu menanyakan apakah ibu ini akan mengambil semua obatnya secara lengkap atau hanya mengambil beberapa tablet terlebih dahulu. Dan kita juga perlu memberikan perkiraan harga untuk bisa disampaikan ke pasien, sehingga pasien bisa mempertimbangkan apakah obat-obat ini bisa diambil sepenuhnya atau apakah pasien memerlukan penggantian dari obat merek menjadi obat generik. Setelah kita selesai melaksanakan pengalian informasi, kita bisa beranjak ke tahap compounding. Setelah obatnya siap, kita bisa mendispen sekaligus memberikan informasi aturan pakai. Ada beberapa cara dalam menjelaskan informasi aturan pakai. Yang pertama adalah menjelaskan berdasarkan masing-masing obatnya. Saya berikan contoh ya. Ibu di sini ada 4 obat yang harus Ibu minum. Yang pertama dan yang kedua adalah obat-obat untuk mengatur tekanan darah Ibu agar tidak hipertensi. Yang ini adalah amlodipin. Ibu hanya butuh minum 1 kali sehari di malam hari ya Bu. Yang kedua, ini adalah propranolol yang Ibu harus minum 3 kali sehari masing-masing 1 tablet. Nah, Ibu perlu perhatikan untuk minumnya kalau bisa benar-benar dijeda setiap 8 jam ya Bu. Apakah sampai di sini sudah paham? Misalnya adik-adik bisa memberikan feedback di akhir penjelasan. Bisa juga kita membagi berdasarkan waktu minum obatnya. Misalnya, Ibu ini
Ada 3 obat yang diminum 3 kali sehari dan 1 obat yang diminum 1 kali sehari di saat malam hari. 3 obat yang harus diminum 3 kali sehari yaitu obat hipertensinya yang namanya propanolol, obat mualnya yang namanya dimenhidrinat, dan vitamin sarafnya yang namanya Neurosan B, Bu. Sedangkan obat hipertensi satunya yang namanya amlodipin hanya diminum 1 kali saat malam hari. Jadi adik-adik nggak harus kaku ya dalam menjelaskan, bisa berdasarkan urutan obatnya, bisa juga berdasarkan frekuensi penggunaannya. Nah, di dalam memberikan informasi obat, pada aturannya kita tidak hanya memberikan informasi kekuatan obat, nama obat, aturan pakai obat, tetapi seharusnya juga menyampaikan tentang proses penyimpanan obat. Nanti Ibu simpan ya di suhu ruang saja, Ibu tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting aman dari jangkauan anak-anak dan tidak terkena sinar matahari langsung. Misalnya seperti itu. Lalu ingatkan juga dalam proses penyimpanan, mana-mana obat yang bisa disimpan untuk tujuan penggunaan nantinya, dan mana-mana obat yang harus dihabiskan. Misalnya pada resep ini, Ibu untuk yang dimenhidrinat ini saat Ibu sudah tidak mual lagi, penggunaannya bisa dihentikan. Begitu juga untuk Neurosan B saat tidak mengalami pegal lagi, Ibu juga bisa hentikan penggunaannya. Dan Ibu bisa menyimpannya untuk digunakan nanti saat Ibu mengalami keluhan yang sama sepanjang obat ini belum mengalami kadaluarsa. Kadaluarsanya Ibu bisa lihat di sisi kemasan ini, lalu kita tunjukkan mana yang tertulis expired date. Nah, jangan lupa untuk penyakit kronis di sini ya, kita perlu menyampaikan motivasi kepatuhan dan cara mencapainya. Nah, Ibu, sedangkan untuk amlodipin dan propanolol ini adalah obat-obat antihipertensi. Sehingga Ibu harus meminumnya secara rutin. Jangan khawatir Bu atas efek samping atau resiko penggunaan dari obat-obat ini. Karena sepanjang Ibu menggunakan dalam dosis yang tepat, tentunya tidak akan mengalami efek yang buruk dari pengobatan. Efek buruk yang mungkin muncul dan berbahaya dari obat-obat ini tidak sering terjadi. Nah, kalau efek samping yang sering terjadi namun tidak berbahaya, saya contohkan misalnya untuk amlodipin. Jika Ibu mengalami bengkak di kaki terus-menerus, bahkan tidak bisa diatasi dengan meninggikan kaki saat tidur, maka itu mungkin dikarenakan penggunaan amlodipin. Ibu bisa kembali ke sini agar saya bisa menghubungi dokter, atau Ibu bisa langsung menghubungi dokter dan meminta pergantian obat. Untuk obat antihipertensi yang namanya propanolol, ada efek samping atau efek buruk yang kadang terjadi pada orang-orang yang punya riwayat gangguan pernafasan, Bu. Misalnya adalah asma. Ini seringkali obat ini bisa berisiko menyebabkan sesak nafas. Saya konfirmasi dulu, apakah Ibu punya riwayat asma sebelumnya? Jika tidak, jadi tidak masalah ya adik-adik. Adik-adik juga bisa menyampaikan untuk obat-obat yang PRN tadi terkait efek sampingnya. Misalnya untuk dimenhidrinat, Ibu jangan mengendarai kendaraan ya Bu saat minum dimenhidrinat. Jangan mengoperasikan mesin yang berisiko mengalami cedera. Misalnya Ibu menggunakan alat pemotong otomatis. Nah ini karena dimenhidrinat bisa menyebabkan kantuk. Sedangkan untuk Neurosan B, karena dia adalah vitamin, dia cenderung lebih aman dari resiko efek buruk. Misalnya seperti itu adik-adik. Jika ada interaksi obat yang sangat penting, perlu juga disampaikan di sesi ini. Nah, selanjutnya, sampaikan motivasi. Ibu mungkin akan merasa
bosan atau malas menggunakan obat ini, tapi harus tetap semangat ya Bu, karena jika Ibu tetap semangat mengkonsumsi obat antihipertensi, tekanan darah Ibu akan terkontrol, sehingga risiko Ibu mengalami penyakit-penyakit yang lebih buruk seperti stroke, penyakit serangan jantung ini akan berkurang Bu, jauh dibandingkan orang-orang yang tekanan darahnya tidak terkontrol. Karena tekanan darah tinggi itu pasti tidak dirasakan Bu. Dia adalah pembunuh yang silent killer atau pembunuh yang diam-diam. Sehingga kadang kita tidak merasakan gejalanya, tapi ternyata Ibu mengalami peningkatan tekanan darah. Nah, selanjutnya setelah melakukan motivasi dan menggali ketakutan-ketakutan yang ada pada pasien, misalnya kita bisa menanyakan, kira-kira Ibu bisa tidak terus-menerus mengkonsumsi obat-obat antihipertensi ini dengan patuh? Misalnya, ibu tersebut ragu-ragu menjawab, tapi apakah tidak apa-apa Mbak, saya konsumsi, bagaimana dengan ginjal saya? Misalnya seperti itu, maka kita harus yakinkan agar pasien mau patuh terhadap pengobatan. Kadang-kadang ada juga pasien yang menanyakan apakah dia bisa mengalami ketergantungan kalau menggunakan obat itu terus-menerus. Nah, hal-hal ini harus dijawab dengan semeyakinkan mungkin agar pasien mengalami motivasi yang bertambah dan dia bisa percaya bahwa obat ini baik untuknya. Poin yang lain adalah non-pharmacologist treatment. Hal ini seringkali penting diberikan informasi pada orang-orang yang mengalami penyakit kronis. Misalnya untuk hipertensi, adik-adik bisa sampaikan, Ibu X, dalam mengatur tekanan darah, kita tidak bisa hanya bergantung pada obat-obatan. Ibu juga harus mulai memperbaiki pola hidup agar bisa hidup sehat tanpa hipertensi. Caranya ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah Ibu harus mengatur makan. Tidak boleh mengkonsumsi terlalu banyak garam. Ibu harus mengingat ya, garam ini tidak hanya bisa ditemukan di garam dapur, Bu. Pengganti garam yang lain seperti micin, makanan-makanan berpengawet, makanan-makanan fast food cepat saji, ini juga rata-rata mengandung natrium atau garam yang tinggi. Kalau Ibu membeli makanan yang ada labelnya, Ibu bisa melihat di bagian label makanan. Kadang komposisinya tidak tertulis garam, tapi ada kata natrium di dalamnya. Itu juga merupakan komponen garam, sehingga harus dihindari. Lalu, yang kedua, Ibu harus senantiasa berolahraga ya, Bu. Karena jantung kita ini kekuatan ototnya ditentukan oleh kebugaran tubuh kita yang ditunjang dengan olahraga. Saat Ibu sering berolahraga, maka kekuatan pompa jantung kita ini akan semakin baik. Dan dengan olahraga, Ibu juga bisa rileks sehingga saraf-saraf Ibu yang mengatur tekanan darah ini bisa rileks juga. Yang ketiga adalah hindari stres ya Bu. Jangan terlalu banyak memberikan beban pikiran pada diri Ibu sendiri. Ibu bisa berbagi dengan keluarga, atau Ibu bisa melakukan waktu untuk pribadi yang menyenangkan sehingga Ibu bisa terhindar dari stres. Contohnya misalnya seperti itu ya adik-adik. Saya sendiri lupa untuk tahapan-tahapan konseling apa yang lain karena saya sudah lama ya tidak mengampu untuk hal itu dan bukan di bidang saya. Jadi untuk tambahan-tambahan konseling yang lainnya bisa kita bicarakan sambil di proses diskusi nanti. Nah, mungkin itu yang bisa saya contohkan. Sekian adik-adik untuk penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada quotes bagus yang mungkin related dengan pekerjaan kita nantinya sebagai apoteker, yaitu helping one person might not change the whole world,
but it could change the world for one person gitu. Jadi jangan lelah ya untuk menebar kebaikan, karena kebaikan itu mungkin benar-benar suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seseorang sehingga orang itu bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.